Nah, perekrutan pengangkatan terakhir untuk jalur khusus honorer adalah di tahun ini. Diminta untuk login, nanti di sini yang awalnya tidak mendapatkan penempatan, nanti adalah bisa mendapatkan penempatan. Di sini untuk pensiunnya cukup banyak juga ya. Nah, di sini adalah untuk pensiunnya cukup banyak. Kemudian untuk kebutuhan formasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu ada 3 informasi penting menjelang pengumuman P1, P2, P3 dan juga P4 serta penempatan P3K Guru 2022-2023, yang mana untuk tahun ini merupakan tahun terakhir untuk pengangkatan guru honorer. Nah, di sini ada kabar gembira bagi teman-teman yang P1 tanpa formasi, nanti harap bersiap-siap ya. Nah, kemudian untuk P2 dan P3 nanti yang tidak lulus observasi atau tidak mendapat penempatan di tahun 2023, ini kira-kira bagaimana? Nah, di sini adalah terutama nanti juga akan ada kabar gembira bagi teman-teman yang masuk dalam kategori lulusan PPG Prajabatan. Nah, kira-kira informasinya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita dapat informasi penting ya dari Ibu Hasnah, yaitu terkait tentang untuk menjelang pengumuman. Disampaikan bahwasanya di sini tentunya kita ini masih setia ya. Masih setia menunggu. Ini adalah untuk teman-teman P1 yang belum mendapatkan penempatan. Ini teman-teman diharap untuk selalu mengecek di akun SSCASN masing-masing ya. Nah, bagi teman-teman untuk P1 yang tidak mendapatkan penempatan, di sini kita bisa cek akun SSCASN masing-masing, dan juga kita untuk HP-nya, yang nomor HP-nya itu adalah kemarin didaftarkan, ini kita harus standby ya, agar jika nanti dihubungi ini bisa mendapatkan kabar gembira. Apakah nanti di sini termasuk dalam kategori kita yang masuk dalam sasaran optimalisasi formasi, nanti kita cek di pembahasan video ini. Kemudian untuk informasi yang kedua, yaitu untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan, dan juga untuk observasi ini tidak usah galau ya, dikarenakan kami sudah bergerak dan ada respon positif. Semoga nanti untuk perekrutan tahun 2023 ini nanti regulasinya ini masih khusus ya, masih khusus untuk P1, P2 dan juga P3. Dan di sini diingatkan bahwasanya untuk perekrutan dan pengangkatan terakhir ini adalah untuk jalur khusus guru honorer, ini adalah di tahun ini teman-teman. Tentunya di sini juga informasi yang perlu kita pahami bersama. Nah, kemudian berikutnya ini adalah untuk selanjutnya, ini pengangkatan guru ini hanya mengganti guru yang pensiun saja. Nah, itu pun sudah siap gurunya yang ikut program PPG dari Kemdikbudristek, yaitu melalui mekanisme PPG Prajabatan ya, yang diadakan beberapa bulan lalu. Dan tentunya di sini adalah fresh graduate dan juga yang mahir IT ya, untuk yang nanti kedepannya akan direkrut. Semoga di sini nanti kedepannya Indonesia bisa lebih maju. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek secara bersama, yaitu informasi pertama, yaitu untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P1 tanpa formasi, atau kita yang masuk dalam pelamar bulan 1 ketika login ke akun SSCASN namun kita tidak mendapatkan formasi, ini diminta untuk bersiap-siap. Ini adalah untuk teman-teman yang masuk dalam kategori yang seperti ini, P1 tanpa formasi, bersiap-siap ketika kita login ke akun SSCASN. Di sini kita terbaca sebagai pelamar berita 1. Namun di sini didasarkan dari informasi yang ada dan juga ijazah yang kita miliki, ternyata di sini ada tampilan mohon maaf formasi di instansi Anda ini sudah tidak tidak ada penempatan ya. Makanya di sini kita dapat dikatakan sebagai yaitu P1 tanpa formasi. Nah, menurut informasinya di sini adalah untuk teman-teman ketika dilakukan pendaftaran P3K Guru 2022, bahwasanya di sini telah juga dilakukan laporan Kemdikbudristek ya beberapa waktu yang lalu, bahwa di sini dari total 193.944 untuk yang P1 ini adalah tinggal menunggu penempatan adalah sejumlah sekian ini. Kemudian sisanya ini akan dituntaskan pada tahun 2023. Dan selanjutnya di sini dikaitkan dengan informasi penundaan, yang mana di sini kita bisa cek informasinya pada guru P3K kemdikbud.go.id, bahwasanya di sini informasi untuk pengumuman kelulusan ini ditunda. Nah, tujuannya itu adalah untuk pengoptimalan formasi ya, yaitu guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak. Panselnas ini melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan nanti di pertengahan Februari ini. Kita pantau pekan depan ya teman-teman.
Nah, berikutnya di sini untuk informasi terbaru yang di sini tadi kita dapatkan, yaitu untuk teman-teman di sini yang P1 yang belum mendapatkan penempatan, yang ketika login ke akun SSCSN seperti ini, maka teman-teman ini diminta untuk selalu mengecek akun SSCSN secara berkala ya. Dan juga nomor HP-nya ini standby, siapa tahu nanti akan ditelepon dari Panselnas, diminta untuk login. Nanti di sini yang awalnya tidak mendapatkan penempatan, nanti adalah bisa mendapatkan penempatan. Jadi di sini jika teman-teman nantinya dihubungi mendapatkan kabar gembira, maka teman-teman ini bisa bersiap ya. Inilah untuk informasi yang pertama terkait tentang untuk P1 yang tanpa formasi. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu P2 dan juga P3 yang tidak mendapatkan penempatan atau tidak mendapatkan pemilihan formasi, dikarenakan habis untuk penempatan P1 ataupun juga P3 calon pendaftar P3K dari P2 P3 yang tidak lulus observasi atau kalah perankingan, di sini nanti juga bisa ada kabar gembira ya. Yang mana di sini kalau misalkan kita cek di sini untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan juga observasi, ini adalah tidak usah galau ya, dikarenakan ini dari teman-teman Forum Honorer Pusat ini sudah bergerak dan ada respon yang sangat positif. Dan semoga nanti di tahun 2023 ini adalah untuk regulasinya ini masih khusus untuk teman-teman P1, P2 dan juga P3. Sehingga nanti untuk pelamar umum bagaimana? Ya semoga saja nanti pelamar umum pun juga bisa tercover ya, dikarenakan untuk jumlah formasi di tahun depan itu tentunya juga akan lebih banyak ya daripada tahun ini. Dan di sini juga diberikan tagline ya, yaitu untuk ingat di sini adalah untuk perekrutan. Nah, perekrutan pengangkatan terakhir untuk jalur khusus honorer adalah di tahun ini. Jadi nanti untuk perekrutan tahun berikutnya tentunya menggunakan mekanisme yang berbeda dan sasarannya pun itu sudah berbeda. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat memang untuk P2 dan P3 ini yang menggunakan mekanisme seleksi observasi ini adalah memang di sini nanti diambil dari guru yang nilainya paling tinggi teman. Jadi guru yang nilainya paling tinggi itulah yang nanti akan mengisi formasi. Inilah untuk P2 dan juga P3. Namun di sana berlaku terkait tentang perankingan ya, antara P2 dan P3 memang didahulukan untuk yang P2. Nah, selanjutnya terkait tentang formasi sekolah Indo itu tentunya juga akan diprioritaskan yang memiliki formasi sekolah Indo. Nah, selanjutnya di sini dari hasil observasi tentunya di sini dari penilaian dari kepala sekolah, guru senior dan juga dinas pendidikan, pengawas, BKPSDM, pembubutan di sini, maka diambillah dapatkan yaitu skor akhir. Nah, skor akhir inilah yang nanti akan menentukan apakah kita itu mendapatkan penempatan ataukah tidak untuk observasi ini. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita melihat kembali terkait tentang untuk di sini formasi tahun 2023 memang Kemdikbudristek sendiri juga memberikan yaitu mengalokasikan untuk formasi kebutuhan 2023 ini cukup banyak, yang mana di sini ada 600.000 sekian nanti akan dimanfaatkan untuk mengangkat P1 yang masih tanpa formasi juga setelah optimalisasi, maupun juga untuk PS2, P3 dan juga pelamar umum ya. Nah, semoga nanti kita bisa berpeluang di tahun ini untuk bisa mendapatkan pengangkatan. Nah, selanjutnya terkait tentang untuk yang ketiga, ini adalah merupakan juga sebuah kabar gembira bagi teman-teman yang ikut PPG Prajabatan untuk saat ini. Memang untuk kedepannya itu adalah diutamakan mulai tahun 2024 2025 ke depan ya. Itu adalah di sini PPG Prajabatan tuh lulusannya itu bisa langsung ditempatkan ya. Dan kemarin diinformasikan bahwa meskipun ditempatkan itu statusnya itu bukan sebagai guru honorer lagi ya. Nah, kalau misalkan bukan sebagai honorer tentunya juga kita bisa membaca bahwa nanti akan bisa diangkat ya. Nah, disampaikan di sini bahwasanya untuk selanjutnya pengangkatan guru ini hanya mengganti guru yang pensiun saja. Itu pun sudah siap gurunya, yaitu yang ikut PPG program PPG Kemdikbudristek. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk program PPG Kemdikbudristek itu ada dua, yaitu PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan. Nah, untuk dalam jabatan tentunya sudah menjadi guru. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita simpulkan, ini adalah nanti untuk penggantian guru yang pensiun, inilah dari teman-teman lulusan PPG prajabatan ya, yang diadakan beberapa bulan lalu. Ini adalah untuk fresh graduate yang dibutuhkan dan juga yang mahir terkait tentang IT ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kembali untuk peta kebutuhan ASN 2023-2020, ini adalah tentunya di sini untuk pensiunnya cukup banyak juga ya. Nah, di sini adalah untuk pensiunnya cukup banyak. Kemudian untuk kebutuhan formasi ini tentunya juga menyesuaikan dari guru yang pensiun tersebut. Nah, ini teman-teman, ini adalah nanti untuk kedepannya semoga untuk honorer ini bisa tuntas di tahun 2023 ini,
sehingga nanti ketika dimulai untuk pengangkatan guru dengan yang lulusan PPPRN ini nanti bisa menambah kualitas pendidikan di negara kita ya. Dan tentunya kita berharap juga untuk tahun ini kita bisa lulus semuanya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.